فهب لي توبة واغفر ذنوبي. Orang yang berakal di antara kita ketika melihat anaknya yang dia kasihi, kanak-kanak balita yang dia kasihi bermain dengan sesuatu yang bisa membahayakan anak tersebut, kita khawatir akan melukai matanya, melukai tangannya, ataupun juga membakar dirinya dengan hal-hal yang berbahaya, maka kita pasti akan mencegah mereka karena kita sayang dan cinta kepada mereka. فبالعقل وحسن استعماله والسمع والبصر نتنور بنور الله ورسوله فنترك ما يضرنا في دنيانا وآخرتنا. Maka dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, pandangan, telinga, pendengaran dan juga pemahaman, maka hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya semua itu untuk meninggalkan apa saja yang boleh mengundang kemudaratan dan bahaya kepada diri kita sendiri. أنا فرح بلقائي معكم لأنكم أفراد من أمته. Sungguh saya malam hari ini sangat bergembira berjumpa dengan kalian, yang mana kalian, setiap individu kalian adalah bagian dari umat kekasih kita Nabi Muhammad. ويهمه شانكم. Dan beliau sangat mengambil berat penting akan perihal kamu semua. Ya Rasulullah mengambil berat terhadap kamu semua. وإذا وجد بيننا تآخي ومحبة وإرشاد إلى الخير فرح بذلك. Apabila beliau menemukan di antara kita persaudaraan, kemudian juga kasih sayang satu sama lain, dan juga tolong menolong dalam kebaikan, tidak diragukan Nabi gembira dengan berita itu dari فهو kita. أحرص علينا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. Beliau sangat mengasihi dan mengambil berat kepada kita semua, lebih daripada diri kita sendiri, lebih daripada orang tua kita terhadap kita. وأنا أرجو فرحه فلذلك فرحت بلقائكم والجلوس معكم. Dan saya karena memikirkan Nabi akan bergembira, itu yang menyebabkan saya gembira sekali duduk bersama kalian malam hari ini. وسامحونا على الإطالة واجمعنا الله وإياكم في كل مقام كريم. Saya mohon maaf kalau panjang dalam berbicara, dan saya memohon kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di tempat yang mulia. وكل واحد منكم يمكن أن يسر قلب هذا النبي ويدرك سعادة الدنيا والآخرة من خلال عمله الذي هو فيه ومن خلال مكانه الذي هو فيه بنصيب من تقوى الله تعالى وفعل ما يحبه الله. Dan setiap individu dari kalian bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad, bisa meraih keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tetap dalam posisi pekerjaan dia sekarang, di dalam kondisi dia sekarang itu, dia bisa meraih kebahagiaan Rasulullah, menggembirakan hati Nabi Muhammad, dan meraih keberuntungan dari Allah taala dengan mengambil sedikit bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan yang dia lakukan. ولأن يهدي الله بك واحدا خير لك من حمر النعم. Dengan Allah menjadikan kamu sebab hidayah bagi seorang, itu adalah lebih baik pada diri kamu daripada mendapatkan seisi dunia ini onta merah. والله يجعل كل واحد منكم مفتاحا للخير مغلاقا للشر. Semoga Allah Ta'ala jadikan setiap individu dari kalian sebagai kunci-kunci yang membuka kebaikan dan yang menutup pintu-pintu keburukan. فأروا الله من قلوبكم نيات يحبها فمن نوى نية حسنة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق. Tunjukkanlah oleh kamu semua kepada Allah daripada niat-niat yang baik dalam hati kamu sendiri. Dengan kamu memiliki niat yang baik satu, Allah akan bukakan pintu-pintu, 70 pintu daripada taufik Allah kepada kamu. يا من أكرمتنا بالاجتماع هنا أكرمنا بالاجتماع على حوض نبيك يوم القيامة. Ya Allah yang telah memuliakan kami hingga dapat berkumpul pada malam hari ini di tempat ini, muliakanlah kami semua yang hadir agar dapat berkumpul bersama Nabi Muhammad di telaganya kelak di akhirat, ya Allah. Baik, insyaallah ya, kita akan dipertemukan kembali berkumpul seperti ini, bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ikhwan dan akhwat, silakan. Sudah ada 2 mikrofon di hadapan kita. Ya. Anda yang ingin bertanya, silakan langsung berbaris di depan mikrofon. Oke, tenang sebentar, supaya teratur. Nanti kita akan atur urutannya. Yang pertama dari sini dulu ya.
Ya, Saya ada lihat, kita baris bisa melihat- laki-laki, ada baris perempuan. Silakan Ya. langsung saja berbaris di balik mikrofon tersebut. Baris di belakangnya boleh ya, tapi nanti urutannya gantian kiri kanan ya. Oke. Boleh Bapak dan Ibu sekak dulu air mata. Semuanya luar biasa hari ini ya, Ya. mendengarkan ini ya. Oke. Kalimat kepada Habib Umar ya. Kita meminta karena tampaknya penanya ini cukup banyak, mohon langsung to the point ke Langsung to the materi point. yang ingin ditanyakan. Ya, jadi tidak terlalu banyak kalimat yang berbunga-bunga. Baik, Habib, kita beri kesempatan izin. buat yang pertama dari yang laki-laki. Sudah nyala mikrofonnya? Ya sudah, oke. Boleh dinyalakan? Boleh, mangga silahkan. Sudah. Oke, kita mulai saja mungkin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Salam. Izin bertanya, Bib, karena saya ini kan pemuda yang memulai taubat ya, Bib ya. Tapi saya itu disajikan dengan pengajian-pengajian yang banyak menjelek-jelekan satu sama lain di antara mereka di pengajian-pengajian mereka, Bib. Dan ketika saya membuka sosial media, banyak juga konten-konten dakwah yang saling menjelekan satu sama lain, Bib. Jadi saya itu harus seperti apa, Bib? Karena saya ingin masuk surga, tapi saya bingung seperti apa caranya, Bib. Baik. Terima kasih. Terima kasih. ولكن استمع إلى بعض المجالس في هذا المجالس كل واحد يعتذر الآخر فلما فتحت وسائل التواصل كذلك رأينا تضاربات في الاعتذارات فيما بينهم كيف نبدأ توبتي هذا لا نحتقر أحد. نعم. وجود هذا الخاطر في قلبك رسل من رسل النور الرحمن سبحانه وتعالى أرسله إليك، فلبي نداءه سبحانه وتعالى، ومن أجله جل جلاله وتعالى في علاه لا تتأخر عن التوبة ولا تحتقر أحدا من خلقه لأنهم صنعته وهو الذي صنعهم. Keberadaan fikiran ini di dalam hatimu itu adalah sebuah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala, kiriman cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menarik engkau kepadanya. Maka jangan fikiran ini membuat engkau mundur dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap lanjut di dalam menempuh jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. ومهما رأيت من يؤذيك أو يسبك أو يحتقرك فاعلم أنك أمام خيارين، خيار أن ترد عليه بمثل كلامه وتسلم من العذاب ويسقط حقك، وخيار أن تصبر على ذلك فيرتفع قدرك عند الله وتعظم أجورك. Dan ketika engkau menghadapi omongan orang yang mencemooh dan merendahkan engkau, maka kita dihadapi kepada pilihan untuk kita berucap ucapan yang sama seperti dia membalasnya, atau dengan kita bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menghindari daripada omongan-omongan tersebut. يكون الذي اعتدى عليك أو تطاول عليك سبب في قربك من ربك ومرضاة ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم مع رجوعه من الطائف قال في الدعاء إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. Dan ketika engkau menghadapi daripada cacian, makian dan intimidasi terhadap engkau yang ingin kembali kepada Allah Ta'ala, maka bayangkanlah Nabi Muhammad SAW yang ketika pulang dari Taif setelah dilempari, diganggu, tubuhnya berdarah-darah dan babak belur, maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan gangguan mereka. وخذ الفائدة الكبيرة، الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من العقيم الوالد والضال الواجد والظمآن الوارد. Dan ambillah sebuah hadis dari Nabi Muhammad, sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang mukmin melebihi seseorang yang tadinya mandul kemudian tahu-tahu bisa melahirkan anak, daripada seseorang yang tadinya tersesat kemudian menemukan jalan untuk pulang, daripada seseorang yang kehilangan bekalnya di padang pasir kemudian dia hampir mati dan menemukan bekalnya dan bisa hidup kembali. فهو الغني عنا ومع ذلك يفرح بتوبتنا رحمة بنا. Allah nggak butuh kepada taubatnya kita dan taatnya kita. Namun Allah Ta'ala gembira dan ridha manakala kita mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita yang untung dengan kita taubat, bukan Allah.
إلهنا نعم الإله إلهنا نعم الرب ربنا. Alhamdulillah, sebaik-baiknya Tuhan adalah Tuhannya kita, penciptanya kita subhanahu wa ta'ala. Sudah terjawab ya. Terima kasih. Silakan. Oke, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Putri. Izin sebelumnya untuk para guru-guru kami, Habib Cinda dan juga Habib Ali wabil khusus. Habib Umar bin Hafiz, saya pernah jauh-jauh ke Yaman, tapi Allah gak izinin untuk ketemu beliau. Tapi hari ini dibantu oleh sahabat saya sejak pertama kali saya hijrah di Thai, mempertemukan saya dengan beliau, dan alhamdulillah saya bisa memandang wajah guru-guru kami. Semoga Allah panjangkan umur beliau dan selalu membimbing kita untuk sama-sama kumpul di surganya Allah. Pertanyaan saya, mungkin dari pertanyaan saya akan dibenci, saya akan tidak disukai, tapi saya melakukan ini lillahi ta'ala karena saya sayang dengan mereka-mereka. Sebagai public figure dan influencer, saya mau bertanya bagaimana sikap kami Habib dalam melihat perkembangan LGBT yang sangat meresahkan di media sosial, di televisian, di mana-mana. Dan kami tidak ingin keturunan kami mengikutinya dan menjadi celaka, bahkan kami tidak mau menerima azab Allah. Bagaimana kami bisa melakukan syiar yang seperti Habib ajarkan dengan kelembutan, tanpa benci, tanpa kekasaran, dan tetap dengan semua ilmu yang Habib berikan. Yang kedua, bagaimana juga sikap kami sebagai muslimah, khususnya influencer, menanggapi orang yang dengan sengaja merendahkan Islam dengan atribut Islam, menggunakan atribut Islam dan melakukan kemaksiatan depan umum, memposting secara besar-besaran dan memviralkan itu semua. Kami juga ingin melakukan itu dengan kelembutan, tidak menjadi pecah belah, tidak menjadi hal-hal yang menjadi fitnah di kemudian hari. Dan yang ketiga, doain saya Habib, saya bisa menjadi wanita soleha, istri soleha buat suami saya Habib Usman, dan juga saya menjadi wanita soleha untuk anak-anak saya kelak. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kartika Putri. مهما احتقرك من احتقرك من الناس فهل ترضين أن يقابل ذلك أن يفرح الله بأوبتك ورجوعك وطاعتك وأن يستغفر لك نبيه خير خلقه صلى الله عليه وسلم. Seburuk apapun orang merendahkan kita, merendahkan engkau dengan ucapan mereka, makian mereka, akan tetapi bukankah imbalannya adalah kegembiraan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا استحضرت عظمة هذا صغر احتقار المحتقرين، بل هم يحتاجون إلى من يرحمهم في حالتهم هذه، لأنه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Dan apabila engkau menyadari akan hal ini, bahwasanya mendapatkan, apabila kita tidak menanggapinya dengan keburukan pula, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh di dalam hadis disebutkan cukup seseorang dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan merendahkan saudaranya yang muslim. كان أحد شيوخنا الحبيب علوي بن شهاب عليه رحمة الله يقول أنا ما أنام في ليلة وفي قلبي غش على أي أحد من الناس، بل أطهر قلبي ولا أدري من الأفضل عند الله تعالى. Salah seorang guru daripada guru kami, itu dahulu beliau mengatakan, saya tidak mau tidur di malam hari, sedangkan di hati saya ada benci kepada satu manusia pun juga. Saya tidur di malam hari, di hati saya nggak ada benci kepada siapapun. Bahkan saya memandang manusia, saya tidak tahu, kalau saya tidak menganggap diri saya lebih mulia dari siapapun, saya nggak tahu siapa yang lebih mulia di mata Allah Ta'ala, saya ataupun mereka. وكان إبراهيم بن أدهم من خيار هذه الأمة وصلحائها في القرون الأولى يحرس بستانا لبعض الناس، فجاء جندي يريد أن يأخذ من البستان فقال له هذه أمانة ولا أمكنك من ذلك، فأبى فضربه على رأسه أولا وثانيا وثالثا، قال أما الرأس فاضربه وأما حق الناس ما أعطيك إياه. فلما يئس منه مشى، فلما مشى قال له بعض الناس تدري من هذا؟ قال من؟ قال إبراهيم بن أدهم، وكان يعرف أن هذا الاسم اسم صالح من الصالحين. رجع إليه وقال من فضلك سامحني،
أنا ما عرفتك. قال لم ترفع يدك مرة من فوق رأسي إلا أنا قد سامحتك. قال لماذا؟ قال لأنني أحصل أجر بسببك، فكرهت أن أحصل بسببك أجر وأنت تحصل وزر من ورائي، فأنا أسامحك. Ada suatu kisah yang unik. Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini dulu dia sempat bekerja sebagai penjaga kebun. Ada seorang, istilahnya apa ya, seorang yang arogan atau preman begitu, daripada petugas-petugas yang mencari pungli, dia datang kepada Ibrahim bin Adham dan meminta buah dari kebun yang dia jaga, bukan milik Ibrahim bin Adham. Dia bilang, saya minta buahnya. Maka dia bilang, ini bukan milik saya tidak akan berikan kepada engkau. Maka orang itu pun memukul Ibrahim bin Adham, memukul mukanya, ditampar sekali, 2 kali. Dia bilang, silakan pukul kepala saya, adapun haknya orang tidak akan saya berikan kepada engkau. Sampai berkali-kali, akhirnya orang ini melihat Ibrahim bin Adham tetap dengan pendiriannya, sudah ditinggal, dia putus asa. Saat dia pergi, tahu-tahu ada orang yang melihat dia dari kejauhan memukul Ibrahim bin Adham. Dia bilang, tahu gak yang kamu pukuli itu siapa tadi? Dia bilang, siapa gerangan orang itu? Itu adalah seorang wali besar yang namanya tersohor, namanya Ibrahim bin Adham. Orang ini terkejut, oh itu Ibrahim bin Adham yang terkenal itu akan kesolehannya. Maka dia datang kepada Ibrahim bin Adham, maafkan saya karena telah melakukan perbuatan buruk kepada engkau. Dia bilang, sesungguhnya adapun maaf bagimu, tidaklah engkau saat memukul saya itu tangan lepas dari pipi saya, melainkan tidak terlepas, melainkan aku telah memaafkan engkau. Ditanya, kenapa engkau mudah sekali memaafkan saya sedemikian rupa? Maka dia menjawab, kata Ibrahim bin Adham, saya tidak mau ketika interaksi yang terjadi antara kita, engkau mukulin saya dapat pahala berkat engkau mukulin saya. Saya nggak mau ngebales dengan engkau mendapat dosa gara-gara memukuli saya. Maka saya harus memaafkan engkau saat itu juga. Wa amma atba'ukum man sami'tum minhum ihtigaran lidinin aw ghairihi fa antum umana irhamuhum wa tasharrafu bi an tanubu an Rasulillah في التلطف بهم والرحمة وحسن البيان لهم لحتى لا يقعوا فيما يهلكهم في الدنيا والآخرة. Adapun media yang sampai kepada kita dari orang-orang yang merendahkan daripada agama ini, maka mereka adalah orang-orang yang buta akan agama ini, yang perlu patut kita kasihani dan kita rahmati orang-orang tersebut karena telah memberikan persepsi, mendapatkan persepsi yang buruk tentang agama ini. Maka rahmati dan kasihani mereka dan berharap agar hidayat Allah Ta'ala datang kepada mereka sekalian. فلا تبخلوا عليهم بالنصيحة وتشرفوا أن تكونوا بذلك نوابا عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم الذي قال بلغوا عني ولو آية. النصيحة التي تجمع بين اللطف والرحمة والجد والحزم. Jangan pelit kepada orang-orang tersebut untuk memberikan nasihat. Nasihat yang bagaimana? Nasihat yang menggabungkan 2 hal. Nasihat yang terbungkus dengan kemasan rahmat, kasih sayang dan cinta dan ketulusan, akan tetapi juga dengan prinsip dan ketegasan. وربما يصغون للواحد منكم أكثر مما يصغون لمن ينصحهم من غيرهم أو من عالم أو غيره، فتكون أنت المؤثر فيهم وأنت السبب لنيل الدرجة عند الله. Barangkali orang tersebut yang kita nasihati akan banyak terpengaruh dengan nasihat kita lebih daripada apa yang dia dapat daripada pengaruh-pengaruh yang memprovokasi dia untuk melakukan kejahatan atau keburukan, penghinaan terhadap Islam tersebut, dan engkau pun menjadi sebab orang itu mendapatkan hidayat dari Allah Ta'ala. لأن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من دون أن ينقص من أجورهم شيء. Sebab yang mengajak orang kepada kebaikan dan hidayat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti nasihatnya dia tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Intinya jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Seperti itu mungkin ya, menghadapi apapun itu. Seperti itu mungkin. Lanjut, silakan. Baik, silakan Faang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Habib, marhaban ya Habib, ahlan wa sahlan. أنا هذا من الممثل من إندونيسيا. أنا بعد من الممثل في إندونيسيا. وأنا كذلك عندي
الولد الآن يدرس في تريم هذا سنتين هناك. دعوتكم أنا أريد ولدي يدخل إلى دار المصطفى يا حبيب. دعوتكم يا حبيب. Habib, Apa katanya saya nggak ngerti. Dia adalah apa namanya Sebentar. memiliki anak di di Tarim, sedang menuntut ilmu dan berharap anaknya bisa belajar di tempatnya Al Habib Umar di Darul Mustafa. Masya Allah. Oh gitu Pak Ang? Ya. Oh gitu kan. دحين في معهد Al Idrus ya Habib. Habib, saya bahasa Indonesia aja deh ya. Nah iya gitu. Kita nggak ngerti Pak Ang. Astagfirullahaladzim. Nggak ngerti. Ya Habib, kami ini entertain yang mungkin dekat sekali dengan kemaksiatan, dengan dosa. Mungkin sebagian kami juga banyak yang berangkat umrah, banyak yang bisa berangkat haji. Setelah umrah kami merasa seperti malaikat. Tapi seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan setelah itu rasanya malaikat itu hilang sama sekali ya Habib. Terus bagaimana kami untuk memanage iman kami supaya iman kami ini kalaupun berkurang jangan berkurang banget gitu ya Habib. Bagaimana cara memanage? Karena satu sisi dengan datangnya Habib datang ke sini, ini wallahu rabbul Ka'bah ya Habib, ini menambah kecintaan kami sama Rasulullah kepada Habib. Ini menambah kecintaan kami sama Rasulullah. Berikan kami amalan atau cara bagaimana kami memanage iman kami ya Habib. Oke. Syukran ya Habib. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Oh iya Habib. Satu ada permintaan lagi. Kalau boleh Habib jangan setahun sekali datang ke sini. Tapi kalau boleh Habib datang setiap hari ke kami ya Habib. Nahnu nuhibbukum ya Habib, nahnu nuhibbukum ya Habib. Allahumma salli, Allahumma qalbi mustaqil tarim. Salak bijahil Habib, salak bijahil Habib. Ziarah tarim, ya tarim mu'alaha, ya tarim mu'alaha, ya tarim mu'alaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib wabarakatuh. Jindan, punten diberitahu Habib Umar bahwa beliau ini adalah salah satu vokalis, salah satu band besar di Indonesia, nama bandnya Wali. Wali, Habib. Barakallahu fika wa fi waladik. Amin ya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Masya Allah. ما ذكرتموه فإن ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين، والذي يستمسك بطاعة الله في موضع يعصى فيه يكون أجره كبير. Apa yang engkau sebutkan itu disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilahnya orang yang ingat kepada Allah di tengah khalayak yang lupa kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang ingat dan berzikir kepada Allah di tengah halayak tersebut, itu ibaratnya bagaikan orang yang tetap teguh berjihad di jalan Allah di tengah orang-orang yang kabur melarikan diri daripada perjuangan dan jihad tersebut. Dan pahalanya besar sekali orang itu. لا تجر المعصية ولا تجر نفسك على المشاركة فيها وتمنى للعاصي أن يكون من التائبين والمهتدين. Kita jangan pernah menyetujui suatu kemaksiatan dan jangan pernah ridha akan suatu kemaksiatan pada diri kita ataupun pada orang lain, akan tetapi juga sebisa mungkin kita membimbing orang lain, merangkul orang lain untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan hidayat dan tertarik kepada kebaikan. ومهما رجوت أن ينتفع بك أحد أو تكف بعض الشر أو تقرب أحدا إلى الخير فانوي هذه النية لتحصل لك الدعوة إلى الله.
Dan manakala engkau bisa menarik seseorang kemudian ataupun melakukan daripada kebaikan-kebaikan tersebut, niatkan apa yang kita lakukan ini di dalam profesi kita itu menjembatani sebagai media untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. وإذا لم يتيسر لك شيء من ذلك وخفت على نفسك فرتب لنفسك ترتيب أن تكون في مكان لا خوف عليك فيه. Apabila kita dalam posisi kita bisa melakukan itu, keberadaan kita di tengah-tengah mereka bisa menjadi dakwah, mengajak orang untuk menjadi lebih baik, maka alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, malah kita terbawa menjadi insan yang lebih buruk, maka hendaknya kita menghindari daripada situasi-situasi yang demikian. أما التوبة إلى الله فلا تبخل بها عن نفسك ولا تتقاعس عنها ولا تتكاسل، فإنه ما مراد عدوك منك في إيقاعك في المعصية إلا بعدك عن الله تبارك وتعالى، وما مراد الله من فتح باب التوبة إلا خذل عدوه وتقريبك إليه، فكما أنك عدت إلى الذنب فعد إلى التوبة ولا تكسل عن ذلك واستمر، فإذا علم الله فيك الصدق جاء وقت يحول بينك فيه وبين المعاصي ويوفقك للثبات. Adapun untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berhenti ataupun menjadi malas-malesan untuk taubat dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa kita dan kesalahan kita, dan sesering apapun kita balik lagi kepada kemaksiatan. Sebab syaitan itu dia punya misi untuk selalu menjebloskan seseorang dalam kemaksiatan. Dan setan ini musuhnya Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bukakan pintu taubat seluas-luasnya untuk menggagalkan upaya syaitan. Maka sebagaimana seseorang seringkali berulang kali balik bikin dosa lagi, udah taubat bikin dosa lagi, maka juga bikinlah berulang kali selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kita terpuruk dalam kemaksiatan, maka perbanyak selalu taubat kita kepada Allah Ta'ala. كما أراد عدوك أن يخزيك بمعصية ربك فأخزه أنت بالتوبة إلى ربك. Sebagaimana musuh kita syaitan ingin menghinakan kita dengan maksiat kepada Allah, maka hinakan dan kecewakan syaitan dengan kita bertaubat lagi kepada Allah Ta'ala. ولما جاء بعض السفهاء فسب صالحا من الصالحين فقال له هذا صالح لأغيظن من أمرك بسبي أنت في حل وأنت مسامح وغفر الله لك. قال أنا الآن أغضت الذي أمرك بسبي وهو الشيطان. Ketika seseorang mencaci maki seorang soleh dengan cacian yang sangat provokatif, maka orang yang soleh tersebut yang dicaci maki, dia berkata kepada si pencaci itu, sungguh saya akan membuat kesal dalang yang memprovokasi engkau untuk mencaci saya. Dengan apa membuat kesalnya? Yang dalang yang membuat engkau kesal, yang membuat engkau mencaci saya adalah syaitan, dan saya akan mengecewakan dia dengan saya memaafkan engkau, dan saya bersihkan hati saya terhadap engkau, tetap saya cinta kepada kamu, sehingga syaitan kecewa dan gagal upayanya. ويعينك على تطهير قلبك وعلى سرعة النور إليك أن تقرأ اسم الجلالة اسم ربك الله 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 بمد اللام وسكون الهاء 66 مرة كل ليلة. Dan sungguh di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah, membersihkan hati kita dari keinginan kepada selain Allah Ta'ala dan kecenderungan untuk menyimpang dari jalan Allah Ta'ala, itu yang bisa membantu kita itu adalah dengan kita banyak berzikir Allah, Allah, Allah. Itu yang mengikis segala kecenderungan kepada selain Allah dari hati kita. Kalau perlu kita ulang-ulang sebanyak 66 kali. وتقرأ 7 مرات من سورة الناس في الصباح وفي المساء. Dan memperbanyak membaca surat An-Nas. Kita baca surat An-Nas marah wahidah, Habib. 7 مرات. Membaca surat An-Nas sebanyak 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari membaca surat An-Nas. وبعد كل صلاة آية الكرسي مرة واحدة. Dan yang membantu istiqamah kita pun juga mensucikan hati, setiap habis sholat 5 waktu baca ayat kursi 1 kali. ومرحبا بولدك يكمل دراسته في دار العيدروس ويتحول إلى دار المصطفى. Dan saya menerima anakmu apabila dia sudah menyelesaikan pelajarannya di Darul Aidrus, dia boleh datang kapan waktu ke Darul Mustafa. وأنت في وقت تزور دار المصطفى ويكون حالك أحسن وأحسن. Dan kamu nanti suatu waktu insya Allah bisa datang berziarah ke Tarim, ke Darul Mustafa, dan keadaanmu insya Allah akan jauh menjadi lebih baik dan makin dekat lagi kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Baik. Fang, kenapa? Habib,
نرجو أن تأتي سنة الآتية مثل هذه يا حبيب. إن شاء الله كلما جينا وجدنا الفرصة أن نعقد الاجتماع معكم إن شاء الله تعالى، وكذلك في أوقات أخرى ينوب عنا من أحبابنا وأخواننا من يجالسكم في الله تعالى. Amin. Insya Allah nanti kapan waktu kita datang ke sini lagi, dimudahkan waktu bisa berjumpa lagi, duduk bersama-sama, dan juga insya Allah majelis yang semacam ini tidak selesai di sini saya, tetapi berkelanjutkan dan di follow up untuk kedepannya.